Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama memasuki bulan yang terakhir dari tahun ini. Kita hari ini ada di minggu pertama dalam bulan Desember dan pada bulan ini pula kita akan merayakan Natal. Tepat pada hari ini kita akan bersama-sama masuk di dalam Advent kedua. Masa Raya Advent merupakan tempat dan waktu bagi kita untuk menyerahkan diri pada Tuhan sebagai cara menyambut kedatangan Tuhan. Sebab itu, marilah kita mempersiapkan keberadaan kita untuk memasuki ibadah kepada Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Ibadah Minggu Advent kedua ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari KPPK 157. KPPK 157. Oh Yesus kasih-Mu. So
Kita akan sama-sama memasuki doa syafaat. Mari kita bersama-sama menyatukan hati. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama sekali lagi berkumpul, beribadah di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan. Dan hari ini Tuhan, kami akan menaikkan beberapa pokok-pokok doa. Biarlah Engkau sendiri yang boleh menjawabnya sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan waktu-Mu. Kami akan bersama-sama menaikkan doa ya Tuhan, terutama untuk persiapan diadakannya kebaktian di gereja pada bulan Januari. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kami boleh akan segera bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap persiapan yang harus dilakukan. Engkau memberkati untuk Satgas COVID di gereja ini yang akan mempersiapkan segala sesuatunya. Biar Tuhan memberkati dan biarlah sungguh Tuhan kami pada saatnya nanti boleh berkumpul bersama-sama, beribadah, memuliakan nama-Mu. Dan kami juga berdoa, yang kedua, kami berdoa untuk persiapan pemilu pada tanggal 9 nanti. Pilkada yang akan dilakukan di Surabaya. Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Kami menyerahkan untuk pilkada pada tanggal 9 Desember, Tuhan yang menolong, menggerakkan setiap anak-anak Tuhan untuk boleh tidak melakukan hal-hal yang tidak mau memberikan suara mereka. Mereka memilih untuk golput. Tuhan tolong supaya setiap anak Tuhan boleh bertanggung jawab dan mengerti bahwa suara mereka itu penting. Kami bersyukur juga pada hari ini kami berdoa untuk persiapan panitia Natal yang akan mempersiapkan segala hal yang akan dilakukan dalam perayaan Natal di masa pandemi ini. Walaupun di dalam keterbatasan, kiranya sungguh sukacita Natal boleh tetap dirasakan oleh setiap jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang sedang lemah tubuh. Tuhan, Engkau sendiri yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan setiap jemaat kami. Tuhan yang menolong, Tuhan yang mencukupkan. Dan biarlah di dalam kelemahan tubuh ini mereka dikuatkan di dalam iman. Dan Tuhan memakai gereja Tuhan, Tuhan memakai jemaat Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu, menyatakan kasih Tuhan dan menyatakan bahwa Allah peduli. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan sama-sama melakukan pengakuan iman kita. Kita akan mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan sama-sama kembali memuji Tuhan. Kita akan memujikan dari KPPK 246. KPPK 246, setiap langkah. Setiap langkahku selalu ikut Yesus,
akan memimpin jalanku, ku ikut Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa, bila jalan kemenangan, ku ikut Yesus. Setiap langkahku selalu ikut Yesus, yang akan memimpin jalanku, ku ikut Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa, bila jalan kemenangan, ku ikut Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa, bila jalan kemenangan, ku ikut Yesus. Kita akan bersama-sama melakukan bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan pada hari ini diambil dari Yesaya 9 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Yesaya 9 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kita akan melakukan pembacaan ini secara bergantian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan dilayani oleh penginjil Ruslili, dan kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dengan menyanyikan lagu dari KPPK 103. KPPK 103. Kami Majus dari Timur. Kami Majus dari timur, datang dari Raja benar, lewat gurun lembah gunung dipimpin bintangnya. Oh bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Lahir Raja damai baka, masku bawa kepadanya. Dia memerintah umatnya sampai selamanya. Oh bintang timur yang cerah, bintang
lambang doa yang beriman kiranya berkenan. Oh bintang timur yang cerah, bintang raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Para Majus melihat tanda bintang di timur dan mereka ingin menyembah sang raja orang Yahudi itu. Ketika orang Majus menjumpai Herodes, ia mengatakan bahwa sang raja itu akan lahir di Bethlehem. Namun Herodes diam-diam berniat untuk membunuh bayi Mesias itu. Orang Majus pun dengan bersukacita pergi ke tempat bayi itu. Bintang timur sebagai tanda dari Tuhan menuntun dan menyertai perjalanan para Majus. Para Majus pun membawa persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ketika Herodes tahu bahwa para Majus memperdayai dia, maka sangat marahlah dia dan ia memerintahkan agar semua bayi di bawah 2 tahun harus dibunuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan jikalau pada minggu ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya saya rindu mengajak kita sekalian untuk boleh berkata kepada keluarga kita di rumah masing-masing, kita boleh menyapa mereka, kita boleh berkata, Tuhan mengasihimu. Mari kita berkata bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan mengasihimu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita boleh diingatkan oleh perkataan Tuhan mengasihi kita, berarti itu hari ini dimanapun kita boleh berada, keadaan kita seperti apapun juga, itu boleh menguatkan kita bahwa kita tidak sendirian, tetapi semuanya ada di dalam pengasihan Tuhan, ada di dalam pertolongan Tuhan, ada di dalam pimpinan Tuhan yang senantiasa melimpah memelihara hidup kita. Kita sungguh bersyukur di tengah-tengah situasi pandemi yang masih kita alami sampai hari ini, kita masih boleh bersama-sama beribadah. Kiranya ibadah kita sungguh-sungguh boleh berkenan di hati Tuhan. Dan pada saat ini secara khusus kita boleh mengambil waktu, kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memasuki bulan Desember. Ini merupakan satu minggu yang pertama. Kita mempersiapkan hati kita untuk mulai boleh dipersiapkan, boleh menyambut Natal. Kita akan merenungkan sepanjang bulan Desember ini berbagai narasi yang akan mempersiapkan hati kita untuk boleh menyambut Sang Mesias, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah lahir di malam Natal. Kiranya Tuhan pimpin kita dan Tuhan berkati kita. Mari kita bersama-sama membaca teks kita pada saat ini yang diambil dari Injil Matius pasal 2. Ayat yang pertama sampai yang ke-12. Injil Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-12. LAI memberi judul Orang-orang Majus dari Timur. Saya membaca untuk Bapak Ibu sekalian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda,
engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh membaca firman Tuhan, dan kami mau Tuhan sekali lagi Tuhan pimpin kami melalui firman Tuhan. Kami kembali dikuatkan, kami kembali diteguhkan, kami kembali ditegur, kami kembali diajar, bahkan kami kembali diingatkan betapa Tuhan mengasihi kami. Tolong pimpin hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Tuhan pakai dia boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi umat yang Kau kasihi. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama kita mengingat kembali apa yang Alkitab catat mengenai peristiwa datangnya orang Majus dari timur. Alkitab tidak memaparkan banyak tentang orang Majus ini, bagaimana mereka, siapa mereka, namanya siapa, kemudian berapa jumlahnya, dan bagaimana cara kedatangannya. Kita tidak dengan jelas. Alkitab hanya memaparkan cerita tentang kisah narasi orang Majus ini dalam Matius pasal yang kedua, yang pertama sampai 12 yang sudah kita baca. Ada banyak sekali orang-orang berusaha untuk boleh mengerti hal ini. Ada yang mengatakan orang Majus itu mungkin itu 3 raja dari timur. Seperti mereka masuk ke dalam sebuah tafsiran atau mereka menganggap ini seperti sebuah legenda yang berkembang bahwa mereka adalah raja. Mungkin mereka adalah 3 raja yang datang dari timur. Bahkan tidak sedikit mereka yang kemudian memberikan nama. Ada yang memberikan nama kepada setiap orang Majus itu. Tetapi satu-satunya fakta yang kita ketahui tentang orang Majus itu hanya ada di dalam kitab suci yang kita baca tadi di dalam Matius pasal yang kedua. Dan di sana tidak dicatat namanya, dan di sana tidak dicatat mereka jumlahnya berapa. Sehingga seringkali kita melihat orang Majus itu berapa? 3. Biasanya karena apa? Karena mereka membawa persembahan emas, menyan, dan mur. Tetapi sebenarnya itu bukan menjadi satu patokan yang kuat untuk menyatakan berapa jumlah orang Majus. Bukan 3. Alkitab tidak mencatat sehingga kita tidak berani mengatakan jumlahnya berapa. Mereka adalah satu kumpulan orang yang datang dari timur. Dan mereka datang karena dipimpin oleh sebuah tanda yang sangat dahsyat, yaitu bintang yang boleh ada di langit yang memimpin mereka. Sehingga mereka boleh melihat ada raja besar yang akan lahir. Orang-orang Majus ini ini dikatakan dia muncul, itu kalau kita lihat sedikit di dalam perikop sejarah, itu kira-kira muncul, itu abad ke-7 sebelum Masehi. Sebagai sebuah suku di negara kira-kira di bagian di Mesopotamia bagian timur. Nah, di Mesopotamia bagian timur, jadi sebelum Tuhan Yesus. Jadi sebelum zaman perjanjian baru, abad
ke-7 sebelum Masehi, orang-orang Majus ini mereka sudah ada. Dan mereka di sana adalah orang-orang yang dikatakan mereka itu terampil di dalam ilmu perbintangan. Mereka mengerti astronomi, mereka mengerti astrologi. Oleh sebab itu tidak heran ketika ada bintang besar itu muncul. Ketika Tuhan memberikan sebuah tanda, mereka yang memperhatikan itu, mereka kemudian melihat ini tanda yang tidak biasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini menandakan seorang pemimpin besar itu lahir tengah-tengah dunia ini. Maka mereka dalam seluruh keahlian mereka ini, mereka boleh terlibat dalam berbagai praktek, termasuk di dalamnya praktek sihir. Ya, ada peramal, dan juga mereka juga terkenal di dalam apa? Menafsirkan mimpi. Sehingga di dalam zaman Perjanjian Lama, kira-kira ya, karena gabungan daripada pengetahuan mereka tentang ilmu, ya, sains ini, kemudian perbintangan ini, kemudian juga matematika dan segala ramal dan menafsirkan tafsiran mimpi ini, mereka menjadi orang-orang yang berpengaruh di dalam agama dan di dalam politik. Mereka boleh dipakai di dalam pemerintahan-pemerintahan, dan mereka boleh juga disebut sebagai kaum yang menonjol dan dikatakan the wise men, orang-orang yang bijaksana, yang itu sudah ada sejak zaman abad ke-7 sebelum Masehi. Kira-kira itu ada di dalam, sudah hadir di kerajaan Media Persia, daerah Babelonia pada saat itu. Sejarawan boleh memberitahu kepada kita bahwa hal-hal tentang orang Majus ini mereka sudah ada abad ke-7 sebelum Masehi. Dan kita juga boleh melihat bagaimana orang-orang yang demikian, orang-orang yang sebagai peramal, yang menafsirkan mimpi, hadir di dalam zaman raja-raja, dalam Perjanjian Lama, dalam kerajaan Media Persia, dalam Raja Babelonia, dan sebagainya. Maka di sana kita boleh lihat, kalau di dalam zaman itu, mereka boleh dikatakan sebagai the wise men. The wise men itu berarti orang-orang yang arif dan bijaksana. Tapi di sini kita boleh lihat ya, pada zaman itu, khususnya pada zaman Daniel, ketika Raja Nebukadnezar, dia menghadapi sebuah mimpi yang dia tidak mengerti bagaimana tafsiran terhadap mimpinya, dan dia menjadi gusar hatinya, dan dia panggil semua orang yang arif bijaksana di negaranya, semua dipanggil, dan semuanya itu tidak bisa tafsirkan mimpinya seperti apa. Dalam kebijaksanaan yang sudah tinggi pada saat itu, tidak ada satu orang pun bisa tafsirkan mimpi raja. Raja marah sekali. Waktu raja marah sekali, semua orang arif bijaksana terancam tewas dan dibunuh. Nah, pada saat itu kemudian orang mengingat ada Daniel. Nah, kemudian Daniel itu dipanggil, dan kemudian Daniel dengan segala takut akan Tuhan, dan dia berkata, bukan saya yang pintar, bukan saya yang bijaksana, tetapi Tuhan yang memberi yang bijaksana itu memberitahukan arti tafsir mimpi itu kepada raja. Maka kemudian Daniel memaparkan tafsiran itu, dan sejak saat itu Daniel diangkat oleh Nebukadnezar menjadi pemimpin dari orang-orang yang bijaksana sejak zaman Babelonia. Dan seterusnya dalam berbagai generasi, Daniel itu menjadi orang yang penting, menjadi pemimpin orang-orang arif dan bijaksana di daerah sana, daerah Babel, Persia, dan seterusnya. Tapi kita boleh lihat bersama-sama di sini, kita boleh lihat orang-orang yang arif bijaksana yang dikatakan sebagai orang-orang Majus ini, yang sudah hadir abad ke-7 sebelum Masehi ini. Mereka sangat menghormati Daniel. Kenapa? Karena Daniel, mereka punya nyawa, mereka punya hidup, itu boleh diselamatkan. Kalau tidak, habis semua, dibunuh oleh Nebukadnezar. Nah, melalui hal ini, apa yang menjadi pemikiran, apa yang menjadi iman daripada Daniel, itu boleh kemudian dimengerti, boleh kemudian dipahami. Dan kita juga melihat sejak di pembuangan bangsa daripada Yehuda, Israel itu yang sudah tercerai-berai, mereka di pembuangan, mereka di sana juga boleh bergaul dengan orang-orang di sana. Dan melalui hal ini, dan juga melalui hikmat yang dinyatakan di dalam Daniel ini, mereka boleh mengenal adanya atau apa yang akan terjadi dengan situasi atau pengharapan daripada orang-orang Yahudi menantikan tentang datangnya Sang Mesias. Oleh sebab itu, ketika mereka boleh melihat pada waktu Tuhan tiba, ketika Mesias itu akan dinyatakan,
ketika Tuhan memberikan tanda di sana, itu adalah sebuah tanda yang bersifat wahyu umum. Karena Tuhan berbicara itu melalui tanda yang ada di alam semesta dan melalui ilmu perbintangan dan kepercayaan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka termasuk golongan Gentiles ya. Mereka belum percaya kepada Tuhan. Tetapi di dalam bagian itu ketika mereka melihat, mereka tahu. Dan mereka punya satu pemahaman. Orang Yahudi menantikan Mesias. Karena pengaruh daripada Daniel. Yang saya percaya sangat kuat pada zaman itu. Sehingga pada saat mereka melihat itu dan mereka mempunyai pengetahuan akan bangsa Yahudi yang menanti Mesias. Dan waktu mereka lihat bintangnya, mereka lihat ini ada Raja Yahudi. Raja bangsa Yahudi yang lahir. Tapi tidak berhenti di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mereka itu mengambil waktu dan mereka itu datang. Mereka datang ke tanah Yudea. Mereka melangkahkan kakinya sampai kepada Yerusalem. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Setelah dia sampai di sana, dia bertanya-tanya. Dia bertanya-tanya. Nah, kalimat bertanya-tanya ini di dalam struktur, di dalam bahasa aslinya, itu mengandung satu konstruksi Yunani yang memakai satu kalimat apa? Continual action. Jadi aksi yang bersifat continue. Artinya apa? Artinya bukan bertanya sekali, tetapi bertanya-tanya. Bahasa Indonesia pakai istilah bertanya-tanya ya. Bertanya-tanya kadang-kadang bisa mempunyai satu pemikiran seperti keraguan. Tapi saya mungkin melihat hari bertanya-tanya banyak tanya begitu ya. Kalau continual action, aksi yang secara continue berarti dia tanya kepada orang Yahudi yang ada di tanah Yudea. Dia tanya ke sana, dia tanya ke situ. Kenapa dia tanya semua? Karena bagi mereka lihat ini peristiwa besar yang seharusnya orang Yahudi itu tahu bahwa mereka menantikan Mesias yang sejak dari zaman perjanjian lama, yang sejak zaman daripada Daniel, yang mereka mungkin boleh mendengar hal itu dan mereka sedang lihat bintangnya itu sudah hadir dan mereka datang ke negeri mereka, ke negeri Yudea dan mereka tanya, mereka berharap apa? Mereka berharap mereka tahu, oh di sini. Tetapi apa yang terjadi? Terjadi ironi, terjadi sebuah ironi di sini. Justru orang-orang Yudea, justru orang-orang Yahudi, mereka tidak tahu, bahkan mungkin mereka sendiri tidak mau tahu. Di sini ada sebuah ironi ketika hal ini terjadi. Orang Majus dari timur yang menempuh satu perjalanan yang jauh, yang sampai kepada Yerusalem. Dan dia bertanya di sana, dia berharap dia bisa menemukan jawaban itu dari orang Yahudi. Tapi orang Yahudi justru tidak ada yang tahu. Dan ini merupakan satu ironi. Dan dalam bagian ini kita boleh belajar satu hal penting yang Alkitab nyatakan kepada kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, seringkali kita juga mengalami berbagai macam ironi. Seringkali justru banyak orang yang tidak percaya, justru banyak orang yang di luar sana yang mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita menjadi orang yang boleh taat kepada Tuhan. Orang Majus itu dipimpin Tuhan dengan cara khusus yang mereka boleh mengerti. Pergi ke tanah umat pilihan Tuhan di Yudea untuk boleh mencari Sang Mesias yang lahir. Tetapi justru orang Yahudi sendiri, umat Tuhan sendiri, mereka kehilangan satu kesempatan ini. Bagaimana mereka sendiri justru tidak tahu. Pada saat itu, sejarawan Romawi, beberapa sejarawan Romawi, itu mereka berkata bahwa pada zaman daripada pemerintahannya, Tuhan Yesus lahir itu zaman itu sudah terjadi yang namanya apa? Mereka semua itu sudah mengumandangkan Mesias akan datang. Mereka sedang menantikan Mesias. Kenapa? Karena mereka dalam perbudakan daripada Romawi. Bahkan sejarawan Yahudi yang bernama Yosefus, ini sejarawan Yahudi yang sangat terkenal, itu sendiri mengatakan demikian. Di dalam bukunya yang bernama Jewish War atau peperangan orang Yahudi, itu pada waktu zaman Yesus Kristus lahir itu, orang Yahudi mereka percaya bahwa Tuhan akan bangkitkan seseorang dari negara mereka untuk boleh menjadi penguasa, yaitu sebenarnya Mesias. Tetapi sampai Majus datang ke Yerusalem,
hari itu mereka tidak tahu. Sehingga orang Majus harus bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ini adalah satu ironi yang besar. Allah memakai orang di luar daripada umatnya untuk memberitakan kedatangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus kembali belajar apa yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam kitab suci. Ada waktunya ketika kita tidak lagi mencari Tuhan. Ketika kita sudah melalaikan lagi segala kebenaran Tuhan. Tuhan kadang bisa pakai justru orang di luar untuk boleh mengingatkan kita. Mari kita belajar dengan baik. Mari kita dengan sungguh-sungguh terus mau setia. Sehingga kita boleh peka. Sehingga kita menjadi orang-orang yang justru boleh bersuka cita karena kita mengerti kehendak Tuhan. Di dalam ironi kita belajar apa? Kita boleh belajar satu hal, bahwa worship, orang Majus datang mau menyembah Tuhan. Kami mau menyembah Dia, worship. Di sini ironi, worship datang dari tempat yang jauh, sedangkan yang dekat tidak, bahkan tidak tahu. Biarlah ini menjadi satu renungan dan refleksi bagi kita semua. Kira kita boleh sungguh-sungguh belajar. Tuhan, aku ingin dekat kepadamu. Engkau telah menjadikan aku umatmu. Jangan sampai justru kita yang dekat, kita kehilangan relasi ini, kita kehilangan berita penting daripada yang Tuhan mau nyatakan, kehendak Tuhan ini. Tapi biarlah kita menjadi orang yang pertama yang boleh berkata, Tuhan, aku bersuka cita karena aku tahu Engkau hadir di dalam hidupku. Kehendak-Mu boleh jadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, perhatikan apa yang terjadi. Alkitab mencatat begini. Terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ini berita yang menggoncangkan Bapak Ibu sekalian. Terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kata ini bukan kata yang sembarangan. Kata terkejut ini bukan, kaget terus selesai. Waduh kaget ya, ayo minum air dulu karena saya baru kaget. Tidak. Kata ini mempunyai satu makna yang sangat penting waktu Herodes berkata dia terkejut beserta seluruh Yerusalem. Pertama, Herodes itu siapa? Apakah Herodes itu adalah orang Yunani? Apakah Herodes itu adalah orang Romawi? Dan dikatakan beserta seluruh Yerusalem berarti sebenarnya Herodes itu juga adalah orang Yahudi. Siapa Herodes itu? Herodes itu adalah raja, orang Yahudi yang ditempatkan oleh pemerintah Romawi. Romawi pada saat itu adalah sebuah kerajaan atau sebuah negara yang sudah sangat berkembang. Dan bagaimana yang menaklukkan banyak kerajaan termasuk orang-orang Yahudi. Dan untuk bagaimana menaklukkan mereka, maka Romawi itu memberikan pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh raja yang mereka tetapkan sendiri, yaitu dari bangsanya orang Yahudi, kemudian diangkat untuk boleh menjadi tangan daripada pemerintahan Romawi. Nah, kita boleh lihat di sini bahwa Herodes sebenarnya adalah orang Yahudi. Kalau kita mau lihat sejarahnya di dalam kehidupan daripada sebelum ia memerintah, maka kita boleh melihat Herodes ini dia adalah dari keturunan daripada Edom atau Esau. Bapaknya bernama Herodes Antipater. Itu kemudian diturunkan kepada dia pada zaman pemerintahan Raja Mark Antony. Kemudian Mark Antony mengangkat Herodes yang disebut Herodes yang di zaman Tuhan Yesus ini pada saat kelahiran itu disebut Herodes Agung, Herodes the Great. Di dalam bagian ini kita boleh lihat pada saat itu Herodes ini menjadi seorang yang ditaruh untuk apa? Untuk boleh menyenangkan. Satu, pemerintahan Romawi. Dua, kemudian adalah orang-orang Yahudi. Dia ada di tengah. Dan dia terkenal sekali dengan kepiawaiannya atau politik daripada pemerintahannya. Itu yang apa? Dia selalu menempel. Dia selalu mengambil muka. Dia memberikan the great service. Servis yang mengesankan kepada Roma. Sehingga apa? Sehingga apapun yang diperbuatnya bisa lancar.
dalam suasana politik Herodes itu cukup mulus. Dia punya prestasi. Dia punya posisi cukup aman. Waktu Mark Antony berkuasa, Mark Antony yang angkat dia boleh menjadi raja orang Yahudi. Maka apa yang ia lakukan untuk boleh mengesankan Mark Antony? Di Bait Allah itu ada benteng. Dia langsung renovasi ya, itu benteng. Dan setelah benteng di samping Bait Allah itu direnovasi, dia memberikannya di dalam peresmiannya. Ini adalah benteng Antonia. Bukan di situ saja. Pada saat Antony kalah dan pada saat Octavianus naik yang kemudian disebut dengan Kaisar Agustus, maka apa yang dilakukan oleh Herodes? Dia langsung membangun kuil di tempat yang namanya Livia dan diberi nama kuil Agustus. Tidak cukup karena dia melihat Kaisar Agustus mungkin lebih besar, lebih hebat. Dia merenovasi Samaria. Samaria yang lama dihancurkan kotanya, kemudian dibangun lagi dengan fasilitas yang mewah dan diberi nama kota Sebastos. Kota Sebastos itu di dalam bahasa Yunani, kalau diterjemahkan di dalam bahasa Latin, itu artinya Agustus. Tidak berhenti sampai di situ. Ia juga mengambil hati bangsa Yahudi. Apa yang ia lakukan? Ia merenovasi Bait Allah. Ia kerjakan itu. Di dalam waktu 10 tahun, Bait Allah jadi. Dia serahkan kepada orang Yahudi. Tapi orang Yahudi ini pintar ya. Orang Yahudi terkenal memang pintar. Dia tahu ini. Wah, ini yang Herodes ini memang suka sekali ya. Dia punya politik ya. Bagaimana bisa mengambil muka, mengambil hati orang. Dan dia tahu. Tapi orang Yahudi ini tidak gampang diambil hatinya. Dia pakai, oh kamu ambil hatiku. 10 tahun renovasi Bait Allah. Kurang bagus. Lebih bagus zaman Salomo. Wah, dia juga tidak mau menyerah. Lalu dia apakan? Baik, tambah renovasi. Renovasi lagi, tambah apa? Tambah uang dan tambah waktu. Berapa tahun? Tambah 36 tahun. Sehingga total renovasi menjadi 46 tahun. Sehingga kemudian Bait Allah itu berdiri. Dan boleh dikatakan setelah itu ya, Bait Allah yang termasuk Bait Allah yang bagus, yang megah, itu dibangun di zaman Herodes. Tapi apa orang Yahudi setelah menerima semua itu, mereka menerima dia sebagai raja? Orang Yahudi berkata, memang kamu sekarang sebagai raja memimpin kami, tapi kami sedang menantikan Mesias. Kalau Mesias itu datang, otomatis kamu bukan raja kami. Wah, Herodes ini mendengar kata ini, dia pasti sangat tidak senang. Oleh sebab itu bisa dimengerti ketika orang Majus itu datang dan dia berkata bahwa raja orang Yahudi itu telah lahir dan kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia, maka ia terkejut beserta seluruh Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita boleh melihat ada satu ironi dalam peristiwa Majus. Ironi apa? Ironi banyak orang itu lebih suka mereka mencari muka daripada manusia, daripada dia mencari wajah Allah. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita diingatkan, kita tidak mencari muka di hadapan manusia, tetapi kita lebih suka kita mencari wajah Tuhan. Natal yang pertama mengingatkan kita, ada ironi ini terjadi di tengah-tengah bangsa Yahudi, bahkan raja di tengah-tengah bangsa Yahudi dan seluruh orang-orang Yahudi ahli Taurat di sana, mereka kehilangan makna penting ini. Mereka lebih mencari kepentingan mereka daripada mencari wajah Tuhan. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Dan mereka berkata kepadanya, perhatikan, mereka siapa? Ahli Taurat berkata kepada siapa? Berkata kepada Herodes dan juga diberitahukannya nanti kepada orang Majus. Katanya apa? Di Bethlehem,
di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang-orang Yahudi, para ahli Taurat, mereka tahu tidak tentang nubuat kedatangan Mesias? Tahu. Bahkan mereka tahu tempatnya dan mereka tahu nubuat firman-Nya dan mereka bisa cari keluar. Tetapi apa ironinya? Ironinya adalah bahkan ketika Majus datang, mereka tidak seantusias orang Majus itu untuk pergi cari, untuk pergi datang dengan motivasi yang benar, yaitu menyembah Dia. Orang Majus melihat bintang daripada tanda bintang yang besar itu. Kemudian dia datang. Dia hanya bisa sampai ke Yerusalem. Dan begitu di Yerusalem dia berharap orang Yerusalem, orang Yahudi bisa menunjukkan kepada dia di mana raja itu lahir. Tetapi ternyata dia tidak menemukannya. Dan pada akhirnya orang Majus itu boleh sampai ke satu kota yang namanya Bethlehem. Karena apa? Karena ada firman Tuhan yang menyatakannya. Yang sebenarnya firman itu diberikan kepada siapa? Kepada umat Tuhan. Tetapi heran sekali ya. Orang Majus sudah datang jauh sampai ke Yerusalem. Dan ketika ahli Taurat sudah membuka dan katanya itu di Bethlehem, orang Majus sudah tahu. Dan mereka yang membacakannya, orang ahli Taurat, orang Yahudi juga sudah tahu. Tetapi mereka sendiri tidak mau pergi menyembah Dia. Justru orang Majus ini yang percaya kepada apa yang nubuat Alkitab katakan. Dan mereka pergi ke Bethlehem. Di sini kita bisa belajar satu hal penting. Kadang sign atau sebuah tanda itu mungkin terjadi di dalam hidup kita. Setiap orang mungkin mempunyai sign yang berbeda. Tetapi sign yang penting harus dikonfirmasi oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi banyak orang Kristen hanya mau tanda. Hanya mau tanda. Dan dia kehilangan pemberi tanda. Tanda itu bukan apa-apa. Tanda itu memimpin kita semestinya untuk mencari kebenaran yang ada dalam kitab suci. Orang Majus kalau tidak ada firman Tuhan, maka dia tidak mungkin bisa sampai di Bethlehem. Bethlehem itu kota kecil Bapak Ibu sekalian. Sangat kecil. Bethlehem adalah kota kecil yang tidak dipandang. Kenapa hari ini Bethlehem bisa terkenal? Karena Yesus Kristus, Sang Mesias itu lahir di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kali Natal hati saya selalu tersentuh. Tersentuh apa? Kita menjadi orang kecil, jangan kecil hati. Kita menjadi orang yang lemah, jangan putus asa. Kita menjadi orang yang mungkin sendiri, mungkin sepi, mungkin tidak ada yang peduli. Jangan kita kemudian kecewa. Yang penting apa? Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Tuhanku, itu lahir di dalam hidupku. Dan Dia yang boleh memelihara hidupku. Itu cukup. Ini adalah satu peristiwa penting. Bethlehem tidak ada orang yang tahu, tetapi Yesus Kristus lahir di sana. Seluruh dunia tidak ada yang tidak tahu yang namanya Bethlehem. Seluruh tanda yang kita lihat di dalam hidup hendaklah memimpin kita boleh mengerti kehendak Tuhan dan membuat kita makin dekat dengan Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, pergi, selidikilah dengan seksama hal mengenai anak itu. Perhatikan, segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Herodes sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan? Alkitab mencatat dengan jelas, tidak. Nanti kita boleh melihat Herodes ingin apa? Membinasakan. Dia hanya mau tahu tempatnya di mana dan kemudian ia ingin membunuh. Sehingga waktu dia tidak bisa dapat, dia melakukan kejahatan yang sangat besar sekali. Dia menghabiskan seluruh anak-anak yang di bawah usia 2 tahun.
Ini satu kekejaman yang dilakukan oleh raja yang tidak takut akan Tuhan. Kiranya ini boleh mengingatkan kita. Kita boleh dengan sungguh-sungguh mempunyai satu motivasi yang benar. Waktu kita datang mencari Tuhan, kita belajar dari orang-orang Majus. Meskipun mereka bukan orang yang ada terbilang dalam umat pilihan Tuhan, tetapi mereka boleh dengan hati yang sungguh-sungguh. Terlebih lagi kita umat pilihan Tuhan, kita harus dengan motivasi yang sungguh-sungguh boleh mengasihi Tuhan. Bagian yang terakhir, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ini come true. Segala perjalanan mereka itu sudah terbayar lunas. Karena mereka sampai kepada kehendak Tuhan sudah jadi. Mereka menemukan sang raja itu. Dan sesuai dengan motivasi yang tulus itu, mereka datang dengan hati yang gentar dan lutut yang bertelut, sujud menyembah kepada sang Mesias, sang raja itu. Dan diteruskan bukan cuman hati dan mau menyembah, tetapi sesuatu yang indah terjadi, yaitu apa? Aksi. Mereka kemudian membuka harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini adalah pemberian yang paling baik yang ada dan dimiliki oleh orang-orang Majus. Emas, kemenyan, dan mur. Kiranya hidup kita boleh dengan sungguh-sungguh, ketika kita boleh menyatakan, Tuhan, aku mau menyembah Engkau, Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku kepadamu. Biarlah kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita, bukan hanya dengan segala perkataan dan segala isi hati kita, tetapi itu boleh terpancar keluar dengan aksi kita, yaitu bagaimana kita boleh sungguh-sungguh hidup melayani Tuhan dengan segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan boleh percayakan kepada kita. Kiranya berita Natal melalui orang Majus ini boleh mengingatkan kita untuk menjadi orang-orang yang makin mencintai Tuhan. Ketika Allah menggerakkan dan menyatakan dirinya, marilah kita taat untuk dipimpin kepada kehendaknya. Dan ketika firman-Nya itu sudah dinyatakan kepada kita, maka marilah kita rendah hati dan kita masuk ke dalam penyembahan yang sejati kepada Dia. Dan ketika penyembahan itu boleh terjadi dan hanya bisa terjadi di dalam Yesus Kristus yang sudah datang di hari Natal itu, maka mari bersyukurlah, bersukacitalah, dan itu akan membawa kita itu boleh pulang ke rumah yang kekal, yaitu the truly home, yaitu beristirahat di dalam Tuhan sendiri yang menjadi pusaka kita. Sama seperti orang Majus yang pada akhirnya mereka mengerti, dipimpin oleh firman Tuhan untuk datang ke Yerusalem, dan dinyatakan oleh firman Tuhan pergi menyembah sang raja di Bethlehem, dan pada akhirnya mereka pun didirect home, dipimpin pulang ke rumah oleh pimpinan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang indah. Dan biarlah seluruh hidup kita, dari sejak kita ada dan bagaimana kita hidup, dan sampai kita boleh kembali kepada Bapa kita, biarlah hidup kita boleh sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan dan yang taat dan yang dipimpin oleh kebenaran firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Biarlah firman Tuhan sekali lagi Tuhan boleh memimpin kami dan menolong kami, supaya hidup kami boleh sungguh-sungguh Tuhan terus diingatkan betapa kami beruntung, betapa anugerah Tuhan besar dalam hidup kami, sehingga kami boleh senantiasa terus boleh dipimpin di dalam anugerah Tuhan. Tuhan, biarlah berita melalui orang Majus ini boleh mengingatkan kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh menjadi orang yang senantiasa boleh peka, sehingga tidak terjadi ironi-ironi dalam hidup kami sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tapi kami justru boleh menemukan keindahan dan sukacita karena kami boleh melihat betapa Allah mengasihi kami dan betapa kami juga mengasihi Tuhan, dan bahkan kami boleh mempersembahkan hidup kami yang terbaik untuk boleh melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Suara manusia sudah berlalu, kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Mu di hati kami masing-masing.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa disampaikan dengan cara-cara yang sudah disediakan seperti ini. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita akan menyanyikan lagu dari KPPK 342. KPPK 342, Beri Terbaikmu. Seruannya beri terbaikmu, rendah atau tinggi dia melihat, kerja semampumu tak menuntut, tak perlu dipuji dia yang tahu, semua terjadi berkat-Nya, dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti, layanilah dia sekuatmu, tak ingin dipuji tak tergoyah, memperkenankannya dia senanglah, kerja dengan sungguh tak mengeluh, semua ditempuh sebaikmu, semua terjadi berkat-Nya, dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah dia sekuatmu. Hari kan berlalu dengan pesat, bekerjalah cepat dia akan uji, tatkala ia datang damai senang, ada pahala sedang menunggu, semua terjadi berkat-Nya,
Dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan kami boleh memberikan persembahan. Kami tahu apa yang kami persembahkan jauh dibanding dengan setiap kasih karunia berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Tetapi kami mau belajar Tuhan, bagaimana kami bisa melayani Engkau lewat persembahan kami. Berkati setiap uang-uang yang sudah terkumpul, berkati gereja Tuhan untuk bisa memakainya untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan lewat rumah Tuhan di tempat ini. Berkati kami pada saat kami belajar memberikan sebagian dari harta kami, dari persembahan yang terbaik ini kami boleh dikuatkan, kami boleh diingatkan bahwa kami bukan hanya harus mempersembahkan uang ini Tuhan, tetapi hati kami, diri kami boleh persembahkan seluruhnya menjadi persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan persembahan ini. Amin. Demikian ibadah pada hari ini. Kita akan bersama-sama menaikkan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Ruslili. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita mau mengarahkan hati kita dan kita mau menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Allah Roh Kudus boleh senantiasa boleh memimpin kita untuk terus hidup memuliakan Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, demikian seluruh rangkaian ibadah ini. Selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya mewakili untuk segenap Panitia Natal 2020 dari GKKA TMS ini, Tenggilis Mejaya Surabaya, mau mengucapkan selamat Natal dan selamat menjalani rangkaian acara Natal dari GKKI TMS di tahun 2020 ini. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, berkenaan dengan informasi jadwal acara dari Natal kita tahun ini, kita dapat mengikutinya melalui Warta Gereja, juga melalui media sosial Instagram dan Facebook dalam halaman Natal GKKA TMS 2020 tanpa spasi ya. Kita bisa cari di dalam Facebook dan Instagram. Lalu tidak hanya itu, di dalam kesempatan di Minggu Advent yang ketiga, gereja kita diberikan anugerah untuk berkolaborasi dengan Wahana Visi Indonesia di dalam program M25, yakni satu pembelajaran dan pemaknaan terhadap Matius 25 ayat 34 hingga ke 46.
Matius 25 ayat 34 hingga 46 memperdalam makna tema Advent dari gereja kita yang ketiga, yakni temanya adalah sukacita bagi seluruh bangsa. Di dalam momen Natal ini, biarlah kita boleh merasakan dan terlibat di dalam mengabarkan sukacita Injil kepada semua bangsa, juga melalui program ini. Nah, apa yang akan kita lakukan pada tanggal 21 sampai 26 Desember selama 1 minggu setelah minggu Advent yang ketiga, kita akan melakukan M25 Challenge. Nah, apa itu M25 Challenge? Itu adalah sebuah tantangan yang dapat dilakukan bersama dengan keluarga kita, bersama dengan KTB, maupun juga dapat dilakukan secara pribadi. Pada tanggal tersebut setiap harinya kita akan diberikan 1 video di pagi hari dan 1 video di malam hari. Video yang pagi hari berhubungan dengan tantangan yang akan dilakukan pada hari itu, sedangkan untuk video yang malam itu adalah video untuk merenungkan apa yang didapatkan melalui sepanjang hari itu dan dihubungkan dengan keadaan suku Asmat secara khusus. Nah, seperti apa Bapak Ibu contoh tantangannya? Kita melihat misalnya pada hari pertama kita diminta untuk puasa tidak makan siang. Bapak Ibu, tetapi tantangan ini tidak bersifat kaku sehingga dapat diadaptasikan dengan kondisi dan kemampuan keadaan masing-masing dan dapat diganti dengan cara yang lain tetapi memiliki makna yang sama. Misalnya jikalau kita memiliki satu penyakit tertentu seperti MAH sehingga kita tidak dapat melakukan tantangan yang pertama ini, maka kita dapat mengganti tantangan tersebut dengan cara hanya memakan sayur sederhana dan nasi selama sehari tersebut. Atau juga dapat mengganti dengan cara tidak makan snack apapun selama hari itu. Jadi kita bisa mengganti tantangan-tantangan tersebut dengan cara yang lebih sesuai dengan keadaan dan kemampuan kita masing-masing. Bapak Ibu, jadi yang terpenting bukan seberapa kita bisa melakukan tantangan tersebut, tetapi biarlah tantangan itu boleh menolong kita untuk memaknai Matius 25 ayat 34 sampai 46 ini dan boleh memaknai di dalam tema Advent kita yang ketiga, yaitu sukacita bagi seluruh bangsa. Bapak Ibu, biarlah kita boleh menjalani sepanjang acara Natal ini dan kita boleh memaknai sesungguhnya apa arti Natal bagi kehidupan kita. Terima kasih untuk warta jemaat ini. Tuhan Yesus memberkati. Field and fountain, moor and mountain, following yonder star. The star. Born a king on Bethlehem's plain, gold I bring to crown him again. King forever, ceasing never, over us all to reign. Oh, star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Frankincense to offer have I, incense owns the deity nigh, prayer and praising all men raise.